Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan macam-macam komponen harta. Ada yang masih ingat ada berapa komponen? 2. Yang lengkap? 5 ya, 5. Apa saja? Harta, utang, modal. Ya, harta lancar, harta investasi, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, harta lain-lain. Sekarang saya tambahkan komponen akun real yang kedua, yaitu utang. Utang ya, atau sering juga disebut kewajiban. Utang disebut kewajiban karena harus dibayar, harus dilunasi. Makanya kalau kewajibannya belum dibayar, kewajibannya belum dilunasi, disebut utang, gitu ya. Utang ya, kalau itu hutang, nggak apa-apa ya. Berdasarkan waktu jatuh temponya, utang dibedakan menjadi 2. Utang jangka pendek, utang jangka panjang. Disebut jangka pendek karena jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Disebut jangka panjang karena jatuh temponya 1 tahun atau lebih. Yang utang jangka pendek disebut juga utang lancar. Seperti harta ya, ada harta lancar. Harta yang tingkat likuiditasnya kurang dari 1 tahun. Utang lancar, utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jatuh tempo itu saat melunasi ya. Kapan harus dilunasi, namanya jatuh tempo. Saatnya membayar kapan jatuh tempo. Nah, kalau kurang dari 1 tahun dapat dilunasi, itu namanya utang lancar atau utang jangka pendek. Misalnya, prolongasi. Prolongasi itu utang yang jangka waktunya 1 bulan. 1 bulan dengan jaminan barang bergerak. Barang bergerak itu barang yang dapat dicairkan kurang dari 1 tahun. Jadi seperti harta lancar itu ya. Nah, itu bisa untuk jaminan pinjaman yang bernama prolongasi. Jangka waktunya 1 bulan. Utang usaha atau utang dagang ini biasanya dipakai untuk perusahaan jasa yang memberikan servis layanan salon, potong rambut, servis itu kalau belum bayar namanya utang usaha. Tapi kalau terjadinya dalam transaksi jual beli namanya utang dagang. Dagangan jual beli itu ya. Ini masuk dalam kelompok utang jangka pendek. Belening, utang atau pinjaman yang berjangka waktu
3 bulan. 3 bulan. Kalau prolongasi tadi berapa bulan? 1. Bulan ini 3 bulan. Wesel bayar. Sebenarnya ada kaitannya dengan wesel tagih, wesel bayar. Cuma wesel tagih itu wesel yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Kalau wesel bayar, weselnya dipegang oleh orang yang berutang. Jadi kalau Nadia, Aulia sama Prama kita mengadakan transaksi jual beli secara kredit dengan menggunakan wesel, misalnya Nadia penjualnya, ada memegang wesel tagih, Prama pembelinya yang membayar secara kredit berarti punya utang, berarti megang wesel bayar. Itu jangka waktunya 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Surat gede pegadaian ini jangka waktunya 120 hari. Dan ini kode ya sama 4 bulan ya. Tapi nggak tahu lah ya ini istilahnya 120 hari. Karena mungkin bunganya hari lah. Kalau ini mungkin langsung 4 bulan. Harus 4 bulan. Ya. Dan lain-lain. Nanti kan muncul dalam perkembangan pinjaman-pinjaman yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya, yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih. Misalnya apa? Oh iya, takon dulu nggak apa-apa. Utang bank. Utang bank. Utang bank. Jangka waktunya berapa tahun? Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Atau pakai bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, 60 bulan, terus sampai kalau 20 tahun berarti berapa bulan? 12 kali 2, 240 bulan. Lumasnya kapan ya? Ya, itu jangka panjang ya. Utang bank, utang pada bank, pinjam dari bank gitu. Apalagi? Hipotek. Utang jangka panjang lebih dari 1 tahun dengan jaminan surat berharga biasanya. Jaminan harta tetap juga bisa seperti tanah, sertifikat ya. Kalau utang bank tidak selalu menggunakan jaminan, tidak selalu ya. Tapi ada juga yang pakai jaminan. Biasanya kalau 10 tahun ke atas atau pinjamannya besar, ratusan juta, itu pakai jaminan. Sertifikat tanah, SK ya. Tapi kalau pinjamnya sedikit, tapi lebih dari 1 tahun, biasanya tanpa jaminan. Tapi kalau hipotek ada jaminannya. Jaminannya barang tak bergerak. Barang tidak bergerak, tanah ya sertifikatnya. Contoh lain, obligasi. Obligasi ini termasuk surat utang perusahaan kepada masyarakat. Di perusahaan utang sama kamu, nggak bisa bayar,
perusahaan mengeluarkan surat namanya obligasi. Kamu dengan surat obligasi bisa untuk nagih pada saatnya kamu membutuhkan uang. Bisa juga dijual kepada orang lain. Kamu mendesak butuh uang, banknya yang mengeluarkan surat obligasi belum bisa membayar, jual aja ke orang lain, bisa ya. Tapi tentu nilainya lebih rendah kalau dijual sebelum saatnya. Tapi kalau menjual setelah saatnya lebih tinggi nilainya, karena ada tambahan bunga. Kalau jual sebelum saatnya ada potongan diskonto namanya. Nah ya, ini secara umum macam-macam